Februari, nomor Indo Mahasiswa 2019 01010023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian analisis pengembangan materi PAI. Nah, pengertian analisis pengembangan materi PAI ini itu secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. Nah, dalam peserta didik itu berproses untuk menguasai keterampilan kayak gitu, itu merupakan harus ada yang namanya standar kompetensi yang sudah diterapkan oleh pendidik itu sendiri. Nah, materi pembelajaran, dan memang benar standar kompetensi apalagi pembelajaran itu termasuk hal yang penting dalam standar kompetensi yang dimiliki oleh, kemudian mengkajinya dan menjabarkannya sampai mendalam serat dan kemudian mempertimbangkan penyajiannya tersebut. Nah, kemudian hasil dari analisis materi tersebut itu digunakan dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut itu RPP itu sendiri. Nah, jadi hasil dari materi tersebut itu untuk menyusun silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan analisis materi pembelajaran tersebut itu merupakan salah satu dari rencana kegiatan belajar mengajar yang sangat berhubungan erat dengan materi pembelajaran dan penyusunan silabus seperti itu. Mungkin itu saja analisis pengembangan materi PAI dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin langsung dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Alvina Dewi Arini, NIM 20111010101027. Di sini saya sebagai materi kedua yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam adalah aspek-aspek fundamental yang menggambarkan dasar dan tujuan pendidikan Islam, sehingga ia membedakannya dengan pendidikan non-Islam. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam itu meliputi yang pertama, pendidikan Islam adalah bagian dari proses rububiyah Tuhan. Yang kedua, pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya. Yang ketiga, pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama. Yang keempat, pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka. Analisis mengenai prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dalam perumusan prinsip tersebut yaitu yang pertama, pendidikan Islam tidak mengenal antara pemisahan pendidikan sains dengan agama. Yang kedua, pandangan Islam yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan mewujudkan adanya keseimbangan. Yang ketiga, pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbarui dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam hendaklah meliputi seluruh aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dengan pandangan yang menyeluruh, dan aspek jiwa, badan, dan akal, sehingga nantinya pendidikan Islam mampu diarahkan pada pendidikan jasmani, pendidikan jiwa, dan pendidikan akal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Cahyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-C, yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa agama merupakan suatu aturan hubungan, baik hubungan manusia kepada Tuhannya, hubungan manusia kepada manusia, hubungan manusia kepada alam, sehingga dengan hubungan itu dapat menciptakan sebuah keselarasan, sebuah keseimbangan, dan keserasian untuk keberlangsungan hidup. Dalam perspektif agama Islam, tujuan hidup seorang muslim yaitu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah pada hakikatnya merupakan sebuah realisasi dari sebuah keimanan yang diwujudkan dalam sebuah amal. Beriman dan beramal soleh merupakan dua kepribadian yang dicita-citakan oleh pendidikan Islam.
Saya Safinatun Najah, NIM 2011010026. Nah, setelah kita belajar tentang ruang lingkup dari pendidikan agama Islam, selanjutnya kita akan belajar tentang aspek-aspek pembelajaran pendidikan agama Islam. Terdapat aspek pembelajaran di pendidikan agama Islam itu, baik di madrasah maupun di sekolah umum. Penjabarannya adalah ada dua. Yang pertama, kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah itu dibagi menjadi 5 subbab mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah, dan Kebudayaan Islam. Jadi kurikulum pendidikan PAI di madrasah itu yang mencakup dari 4 yang tadi saya sebutin. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum meliputi unsur pokok yaitu Al-Quran, keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, syariah, dan yang terakhir tarikh. Jadi ada 7 pendidikan agama Islam di sekolah umum itu, ada 7 unsur pokok dari yang saya sebutin tadi. Jadi dari materi-materi tersebut diklarifikasikan menjadi beberapa aspek. Jadi aspek Al-Quran dan Hadis, aspek akidah, aspek akhlak, aspek fikih, dan aspek tarikh. Dari berbagai aspek ini diharapkan peserta didik benar-benar bisa menjadi manusia muslim seutuhnya, atau manusia yang mampu menjalin hubungan dengan dirinya sendiri, dan manusia yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, Pancasila, dan tujuan pendidikan nasional, seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, dan yang lainnya. Nah, jadi kita cinta tanah air itu termasuk kewajiban bagi kita untuk menyayangi sesama umat muslim, sesama beragama, dan juga saling toleransi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Syafan Sauri dengan NIM 2011-01-01-0032 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh materi sebelumnya. Di sini analisis pembelajaran pendidikan agama Islam itu memudahkan bagaimana cara mengetahui pendidikan Islam secara utuh yang ada di madrasah ataupun sekolah. Nah, aspek-aspek yang perlu dianalisis ini di antaranya yang pertama, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, aspek-aspek pembelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga, prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, kriteria pembelajaran yang digunakan. Dan yang kelima, pendekatan pembelajaran. Nah, perlu diketahui juga pendidikan agama Islam itu diberikan mengikuti tuntunan, di mana dalam agama itu diajarkan dengan visi mewujudkan manusia yang bertakwa serta berakhlak mulia. Tujuannya yakni menghasilkan manusia yang jujur, adil, disiplin, etis, kemudian harmonis, serta produktif, baik itu personal maupun umum. Hal ini juga merupakan tujuan dari aspek-aspek pembelajaran pendidikan agama Islam yang diharapkan dari berbagai mata pembelajaran yang ada di pendidikan agama Islam. Kemudian terkadang prinsip itu hanya dijadikan sebagai formalitas belaka, tidak dijadikan sebagai dasar ataupun pondasi dalam pencapaian sebuah tujuan. Adapun dalam pendekatan ada yang namanya metode pembelajaran. Hal ini penting, di mana dengan guru menjalankan sebuah metode pembelajaran yang beraneka ragam tentunya, maka dapat menjadikan suasana kelas itu menjadi lebih baik. Kelangsungan pembelajaran bisa menjadi lebih nyaman,
khususnya dalam pendidikan agama Islam. Kemudian tahayal juga bahan pelajaran agama itu mengandung nilai-nilai bagi pembentuk pribadi seorang peserta didik. Akan tetapi, jika itu diberikan dengan cara yang kurang tepat, maka tidak mustahil dong akan timbul murid atau peserta didik yang tidak senang dengan guru agamanya. Untuk itu, dibutuhkan metode yang tepat untuk setiap jenis bahan yang memerlukan jenis belajarnya sendiri. Kemudian bisa diartikan bahwa metode ini menjadi sebuah sarana yang bermakna dalam menyajikan pelajaran sehingga dapat membantu siswa ataupun peserta didik dalam memahami bahan-bahan pelajaran untuk mereka sendiri. Nah, tanpa metode, suatu materi pelajaran itu tidak akan dapat memproses atau tidak akan dapat diproses secara efisien dan efektif dalam pendidikan. Sekian